sakit ya, Mbak? bukan dibilang nggak akur ya gitu. Tapi biasa kalau adik kakak biasa kali ya? Ah, Biasa ya Ponakan. kalau nggak biasa juga. Ini sudah kelewatan ya mungkin zaman anak zaman sekarang butuh bimbingan. Konflik keluarga Dewi Persik mendadak menjadi sorotan setelah DP menumpahkan kekesalannya terhadap seseorang di media sosial. Awalnya DP merasa tersinggung atas kata-kata yang diunggah akun milik @Rosa Meldianti yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Dalam kolom komentarnya, DP mempertanyakan kata-kata Rosa. Rosa keponakan DP menuliskan, "Ketika ibu Anda dibuat nangis karena sesuatu yang tidak perlu kalian tahu, itu apa, Ros? Masalah uang 50 juta untuk pernikahan kakak kamu. Kalau bicara orang tua dan membela orang tua, kakek nenek kamu bukan penjahat. Meminta uang seperti menagih hutang." Aksi saling melemparkan kata-kata pedas pun sempat terjadi antara DP dengan keponakannya. Hal tersebut seolah semakin menyulut kemarahan DP. Tak lama ia pun menggugah bukti transfer bank sebesar 50 juta rupiah tertanggal 5 Januari 2017 lalu. Ia juga memperingatkan kakaknya agar mendidik anaknya dengan baik dan tak mencampuri urusan orang tua. Oh gini loh, kan saya itu kan biasa kalau misalnya kita main Instagram kan pasti ada notifikasi dari siapa. Itu kan kita juga saya kan saling follow. Saya saling follow, ya udah. Kebetulan saya lihat statusnya dia, terus ya menyangkut nama artis, kan ibaratnya anak kecil butuh dibimbing. Ya kemudian saya bimbing, itu maksudnya apa Mel, gini-gini. Intinya seperti itu, tapi selebihnya ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Cuma saya merasa yakin bahwa saya bisa menyelesaikan masalah keluarga ini dengan baik. Semua keluarga kakak adik dan juga ponakan. Oke. Kakak berapa umur yang Kakak saya yang pertama umur 44. Perempuan ya? 44 dan punya anak si Hamil. Rosa ini. Nah ini Meldianti. selalu tidak akur apa baru tahun ini nih? Ya baru kali ini ya. Mbak Dewi mah ada informasi juga. Keluarga Sebenarnya sakit belum, ya, Mbak? bukan dibilang nggak akur ya gitu. Tapi biasa kalau adik kakak biasa kali ya? Ah, Biasa ya Ponakan. kalau nggak biasa juga. Ini sudah kelewatan ya mungkin zaman anak zaman sekarang butuh bimbingan. Di mata DP, apa yang dilakukan sang keponakan yang masih 18 tahun sudah kelewat batas. Sebagai tante, ia merasa tak pantas menerima perlakuan seperti yang baru saja ia terima. Apalagi permasalahan ini justru membuka aib keluarga besarnya ke ranah publik. Ketika ditemui awak media, DP enggan menjelaskan lebih gamblang tentang duduk persoalan sebenarnya. Apalagi terkait uang 50 juta yang telah ia kirimkan untuk membantu biaya pernikahan keponakannya. DP menganggap permasalahan tersebut tak harusnya menjadi konsumsi masyarakat luas. Ia yakin mampu mengatasi permasalahannya dengan keponakannya. Karena bagaimanapun apa yang teman-teman lihat ya itu yang terjadi. Cuman di sini saya bisa mengatasi itu. Memang tantenya. Saya ini memang tantenya yang tadi akui. Berarti yang menyangkut pertama itu dari keponakannya Mami dulu ya? Bukan dari orang tuanya si Mel itu? Bukan. Oke. Tadi informasi sampai orang Ya tua mungkin Mbak Dewi sakit anaknya ya, Mbak? menginformasikan kepada orang tuanya berbeda, sehingga orang tuanya itu lebih mendengar anaknya. Gitu. Percekcokan kecil antara DP dengan keponakannya menjadi melebar. Setelah perdebatan sengit dengan Rosa Meldianti di media sosial, kakak atau orang tua Rosa Meldianti kemudian memblokir semua akses komunikasi dengan DP. Orang tua DP bahkan langsung memberikan wejangan agar DP segera menyelesaikan permasalahannya dengan keluarga kakak sulungnya dan harus segera diselesaikan. Biasanya di blok berkomunikasi. Belum, bentar lagi, hari ini saya harus menyelesaikan dan harus beres semuanya. Jadi secepatnya kapan? Bulan ini tanggalnya? Hari ini harus cepet tuh Mbak, jangan lama-lama. Oh, berarti karena hari ini pulang ini Jember? menyangkut keluarga, apalagi kalau udah papi saya bilang, Dewi, Neng, apapun kondisinya harus bisa selesai, dan Dewi sayang sama papi nih kan. Maksudnya kamu sayang sama papi kan, kalau kamu sayang sama papi harus bisa selesaikan masalah ini. Maunya dapat kabar yang baik, jangan yang gak baik. Ya semua komunikasi.
Orang tua mana yang ingin melihat perselisihan anak-anaknya, apalagi ayah DP saat ini dalam kondisi sakit. Mendengar permasalahan ini seolah mempengaruhi kesehatannya. DP berencana untuk pulang ke Jember ke rumah keluarganya dan menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik. Sayang, banyak pekerjaan DP di Jakarta yang tak bisa begitu saja ditinggalkannya. Ia masih harus bersabar hingga seluruh kewajibannya selesai. Tapi kan memang lagi sakit. Ya pasti sakit lagi lah, orang papi kan ibaratnya punya kencing manis, punya sakit paru-paru, udah kayak begitu, ditambah kayak begini gitu. Ya dari kemarin saya kan minta izin sama salah satu stasiun televisi swasta yang sudah mengontrak saya untuk acaranya kan. Cuman belum dapat izin dan bagaimanapun kan saya harus memprioritaskan keluarga, tapi juga tidak boleh meninggalkan kewajiban saya di sini. Jadi ya saya tetap harus profesional, saya harus melaksanakan dulu. Dan yang pastinya saya bilang kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai bahwa masalah ini bisa saya selesaikan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, Hotman Paris bersama seorang wanita bernama Cincin tengah memperjuangkan sebuah kasus hukum yang dituduhkan kepada Cincin atas laporan dari sang suami Gunawan. Hotman Paris mengaku terketuk hatinya ketika ia mendapat telepon dari Cincin yang baru saja lepas dari masa tahanan selama 1 bulan karena tuduhan mencuri dokumen perusahaan milik bersama. Kasus dugaan KDRT yang terjadi dalam rumah tangga mereka juga disampaikan Cincin, bahkan sempat disebarluaskan di media sosial. Ketimpangan inilah yang kini tengah diperjuangkan Cincin dan Hotman Paris yang tengah mencari keadilan hukum. Sekitar 2 minggu lalu, saya mendapat telepon dari Surabaya, seorang wanita yang menangis terseduh-seduh di telepon, menceritakan penderitaan hidupnya. Ternyata wanita ini baru dipenjara oleh polisi 1 bulan, kemudian juga dipenjara oleh kejaksaan dan berkas perkaranya hanya 2 hari di kejaksaan, bisa P21. Kemudian berkasnya sekarang sudah dilimpahkan ke pengadilan atas tuduhan dituduh oleh suaminya bahwa dia sebagai direktur utama mencuri dokumen perusahaan karena si istri ini memindahkan dokumen perusahaan yang dari suatu ruangan ke ruangan lain, ya. Dan kemudian di pengadilan si istri ini karena 3 anaknya datang nangis-nangis ke pengadilan memohon agar ibunya tidak ditahan, akhirnya oleh pengadilan dibuat menjadi tahanan kota. Saya akan menunjukkan 5 koper ini. Anda menuduh istrimu mencuri dokumen. Sementara ratusan miliar uang-uang itu masuk ke rekeningmu. Jadi sebenarnya siapa pelaku gitu loh. Dan yang kedua, saya mau buktikan bagaimana kok bisa oknum aparat memenjarakan wanita ini, kemudian melimpahkannya ke kejaksaan, dan di kejaksaan hanya 2 hari bisa P21. Dan kemudian bisa diadili di pengadilan sekarang. Siapa yang bermain di belakang ini? Gun juga mikir-mikir, nggak berani datang karena yang dia tuduhkan ke saya ini kan hanya memindahkan dokumen sebagai dirut. Yang mana dokumen ini tidak ada nilai ekonomisnya, dijual juga nggak laku. Tetapi dia sendiri justru saya punya fakta bahwa hampir semua uang yang hasil dari penjualan ruko dan juga dari Empire itu masuk ke rekening pribadi Pak Gun juga. Dan akan dilaporkan ke Mabes Polri. Kenapa waktu saya melaporkan Gunawan melaporkan polisi sudah mengizinkan untuk dilakukan audit di kantor polisi, Pak Gunawan menulis surat ke Kapolres untuk menolak untuk audit. Ibu ini adalah pencari uangnya, arsiteknya, yang membangun ruko sampai Empire. Tapi mengenai cerita dulu soal sepertiga gara-gara ketinggalan di restoran, apa yang terjadi coba? Waktu itu saya hari Minggu pergi dengan anak-anak saya makan di Budi Basuki Rahmat. Memang Gunawan
nggak seneng kalau misalnya saya waktu itu kan minumnya tuh masih tinggal separuh. Buat ketinggalan di restoran ya? Ketinggalan di restoran. Kemudian karena waktu bayar saya tuh sambil ada telepon masuk sehingga saya nggak lupa, itu nggak saya bawa. Kemudian mobil itu sudah sampai ke Jalan Kartini, Gunawan menanyakan mana. Terus terang apa? Air mineral. Aku lupa, bener-bener lupa. Sehingga aku bilang sorry, aku lupa karena aku waktu itu telepon. Sehingga waktu itu Gunawan marah sekali. Aku dipukulin di mobil. Kemudian aku didorong, diludahin. Kemudian aku dikeluarkan dari mobil. Dompet sama HP saya diambil. Diturunin di Jalan Kartini. Saya disuruh ngambil bot itu harus dapat. Kalau nggak dapat, aku nggak boleh pulang. Saya jalan dari Kartini itu sampai ke Basuki Rahmat, saya jalan kaki. Sampai di Basuki Rahmat, karena agak lama, kan udah nggak ada itu. Aku nanya sama mbaknya, Mbak, aku tadi duduk di sini. Minumnya ketinggalan. Mbaknya bilang udah dibuang. Aku karena takut, aku nanya dibuang di mana. Akhirnya mbaknya kasih tahu di tempat sampah di belakang. Aku ambil itu dan aku cari yang benar-benar aku yang tinggal separuh itu.